lagi masih menonton Hitam Putih. Saya punya bintang tamu satu lagi. Ini adalah seorang aktor senior. Ya, aktor senior ini mengalami mati suri juga. Pernah mengalami mati suri juga. Mudah-mudahan tidak karena kesambet. Tapi saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Kita undang saja langsung. Ini adalah Agus Melas. Silakan duduk, Om. Oke. Oke, udah. Apa kabar, Om? Baik, baik, baik. Baik, oke. Om, ini ceritanya bahwa Om ini juga pernah mengalami mati suri katanya. Yes. Nah, itu apa kecelakaan atau apa itu? Kecelakaan Motor, mobil? motor. Motor, lalu? Jadi saya dijemput teman saya, diajak ke rumahnya, saya tunggu di beranda, nggak berapa lama saya dengar suara ribut dengan ibunya. Heeh. Sampai klimaksnya diajak saya pergi dari rumah itu pakai motor. Kemudian pas di jalan yang ramai, ada zaman itu ada mobil yang namanya Pontiac yang 8 Ya, silinder. Pontiac, betul-betul. Ya, ya. Mobil tua sekali itu kan. Tabrak. Diambil sekali, nggak dapat 2 kali, 3 kali, pada saat 3 kali dia paksa. Dia paksa di depan ada pasir, jadi ada becak lewat, dia menghindari pasir, ketemu, boom. Ketemu tukang becak kemana, teman saya kena setir, sininya dia jatuh ke sana, saya masuk tiba-tiba gelap. Keseret di proses verbal polisi, saya waktu itu lihat 29,8 meter. 29,8 meter dengan posisi seperti ini nih, ini gini. Untung kepala di sini, kalau di sini habis. Berarti posisinya? Posisi begini, makanya sini saya habis kan. Oh, sini habis. Pundak berarti. habis, ditambal dari sini. Terus sini nggak ada dagingnya sini. Yang bagian sini robek itu tuh. Ini habis tulang semuanya. Terus bibir pecah. Terus ada besi juga banyak. Ya, berarti kecelakaan fatal ya? Fatal secara akal sehat aja. Banyak orang bilang lolos dari lubang jarum. Pada saat itu kan sebuah kecelakaan fatal. Tapi pada saat itu Om dinyatakan mati suri. Artinya jantung berhenti. Jadi karena masih usia 16, 15-16 itu tuh ada rasa punya kekuatan yang lebih daripada yang ada gitu tuh. Saya yakin saya nggak akan mati, saya lawan keadaan ini gitu tuh. Sementara darah udah kemana-mana gitu. Nah, pada saat itu ada mantri juga bingung mau nangani, saya harus memulai dari mana, semuanya seperti itu, jaket yang saya pakai hancur lebur gitu tuh, artinya berantakan. Tiba-tiba saya merasa dingin, saya bilang, saya masih ingat mantrinya seorang Maluku, saya bilang, bung, tolong sembahyang for beta, saya bilang gitu tuh. Dia mau berdoa juga salah, nggak berdoa gimana, akhirnya berdoa, dia pada saat berdoa tiba-tiba saya merasa dingin dari kaki. Dari kaki merasa dingin kayak diguyur air es gitu tuh. Kemudian beberapa saat kemudian saya sudah berada di sebuah jalan yang lurus dan di kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon hijau yang subur banget gitu. Menuju sebuah titik, saya hanya bisa mengatakan itu adalah sebuah titik di mana ada sebuah sinar, saya bisa katakan itu adalah menurut saya gitu, adalah sinar kemuliaan. Dan kita seperti ada di ruang kedap suara. Perjalanan saya ke sana itu dengan kecepatan yang berkali lipat lah gitu. Menuju ke titik kemuliaan itu, sinar kemuliaan itu. Dan makin lama makin ringan gitu diri itu, makin ringan. Akhirnya saya, ya Tuhan, saatnya saya ini. Dan pada saat saya berucap seperti itu hanya 2 kata yang saya dengar. Kamu kembali. Dan beberapa saat kemudian saya tersadar lagi gitu. Si mantri lihat saya nggak percaya gitu. Nggak percaya. Kalau saya dengar cerita dari yang ada itu saya 3 jam. 3 jam? 3 jam. Tapi perjalanan itu mungkin hanya beberapa detik. Tapi apakah pada saat 3 jam itu keadaan jantung dan sebagainya diperiksa? Saya nggak tahu semuanya. Dia juga panik gitu tuh kan. Itu yang saya alami seperti itu. Dan buat saya, setelah itu saya baru yakin, oh ya kekuatan manusia terbatas. Kekuatan Tuhan tidak terbatas gitu. Di situ. Tapi selama kita belum saatnya
diberikan kesempatan kedua. Diberi kesempatan lagi. Itu Om, waktu Om kan tidur terus tiba-tiba kebangun gitu, yang Om pikirin apa? Apa langsung ngerasa gimana Om? Bangunnya itu juga bukan bangun kayak orang bangun, enggak. Jadi perlahan tersadar, oh saya masih di ruangan ini, oh berarti saya kembali lagi ke wadah Om saya. dengar suara nggak? Maksudnya gini, pada saat tidur itu dengar suara dokter ngomong atau siapa ngomong? Enggak. Jadi Anda berada di sebuah dunia sendiri ya, bisa saya sebut begitu ya? Iya, bisa katakan seperti itu, di ruang lain. Di ruang lain ya, ada di dimensi lain lah pada Iya, saat dimensi itu ya. lain gitu. Dan tiba-tiba terbangun, perlahan-lahan sadar gitu ya? Iya. Jadi saya juga bertanya-tanya. Teman saya itu hanya berset di sini. Iya. Tapi meninggal. Oh meninggal tapi? Meninggal karena kena setir. Mungkin luka dalam. Hatinya. Iya, gitu. Jadi luka dalam. Itu, Tukang becaknya gimana Om? nggak tahu cerita. Tahu, bukan gengnya dia. Tapi penting. Oh iya benar. Kan Tukang ada becaknya 3 gimana Om? orang. Ada 3 orang. Itu nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Bagaimana nasibnya dan selanjutnya saya nggak tahu deh. Jangan-jangan Om waktu pas udah sadar tuh kan Om kayak kerasa dingin gitu. Pas Om sadar kerasa anget gitu nggak? Ada yang nyiram air panas? Enggak, justru awalnya saya nggak mampu menahan sakitnya. Tapi setelah saya balik kembali, oh ini udah, saya pasrah gitu. Jadi satu perawatan medis terbatas, jadi bibir saya dijahit aja, nggak pakai bius, main gitu aja. Tapi bawa itu AC. pertanyaan, saya mau ulang pertanyaan Yes. juga tadi. Ah. Anda kan merasa dingin Om ya? Nah, apakah tadi benar kata Cika, apakah Anda tiba-tiba Om merasakan panas balik ke tubuh gitu? Suhunya balik? Saya nggak bisa merasakan itu, yang saya rasakan karena saya berkonflik dengan diri saya sendiri saat itu. Tapi yang jelas, saya kembali lagi seperti biasa gitu tuh. Tapi dengan keyakinan bahwasanya sakit ini bisa saya kalahkan Oke, gitu. berarti fight with your life, body, yeah, your with own life, body gitu. ya. Oke, baik, baik. Kita akan seperti tadi saya mengatakan bahwa ada 3 perihal di sini secara apa namanya spiritual ya. Apa tadi juga Mbak Saiman ya. Kalau Mbak Saiman ceritanya Anda sudah dengar kesambet, Oh kesambet. kesambet 3 kali. 3 kali? Ya dia langganan memang tiap bulan. 3 kali. Kayak paket internet langganan ya? Mas, Udah gitu. dingin ya? Mendadak? Kamu sambet juga. Terus udah gitu secara medikal dan secara psikologis. Kita akan bahas secara medikal, kita undang ini adalah Dr. Ali Syaraf, ini adalah Dr. Adre Maisa. Apa kabar dokter? Halo dokter, apa kabar? Silakan dokter, silakan dokter. Silakan. Ya, mungkin saya yang singkat dulu aja dokter ya. Saya mungkin tidak mau tidak bicara untuk Pak Agusnya, nanti kita bahas. Tapi fenomena yang menarik adalah kata Mbah Saiman kesambet. Kesambet nih katanya. Tiap bulan. Tiap bulan, tiap berapa bulan Langganan. kesambet lalu meninggal di bawah roh halus, nah gitulah ya. Nah sekarang secara medis Ya, apa yang terjadi dengan Pak Saiman? ya sebenarnya kita bisa kasih gambaran luas kalau kita boleh bilang ini adalah keadaan di mana otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup, suplai darah. Kita sebut prosesnya iskemia. Itu bisa terjadi orang yang pasca gangguan jantung, cardiac arrest, atau dia pada keadaan-keadaan pasca kecelakaan. Trauma bisa. Oke. Nah, ini juga bisa terjadi sebenarnya ada satu keadaan stroke yang kita sebut TIA, transient ischemic attack. Yes. Yang 24 jam dia bisa kembali Kapanpun, ya. kapanpun, 72 jam pun 3 hari dia masih reversible. Jadi kalau menurut kita sih ini bisa kita jelaskan secara neurologi dengan jelas, tapi memang kondisi-kondisi tertentu pada keadaan di mana juga ada keterbatasan pengetahuan ini bisa jadi hal-hal yang ya ini tahayu, ini spiritual segala macam. Iya. Iya, iya. Tapi Ya. tapi menarik ya. Apakah mungkin karena kesetrum tadi bisa menjadi sebuah trauma tersendiri? Kesetrum ini kan mengganggu Saraf? pompa jantung. Ya, Pompa oke. jantung. Pompa jantung. Bahwa
Jantung itu memompa darah sebanyak 15% dari cardiac output, sekitar 54 milimeter per 100 gram. Ya. Nah, kalau kekurangan 18 mg sekitar 36 mili per 100 gram itu yang terjadi iskemia tadi. Iskemia tadi. Yang manifestasinya bisa macam-macam tergantung lokasi mana yang kena. Ya, artinya bahwa Pak Saiman ini harusnya dicek secara medis saat ini. Bisa kita buktikan ke Pak Saiman rasanya juga sekarang kalau dia udah 3 kali pasti dia ada gangguan nih. Sarafnya. Iya. Karena terganggu otaknya, Iya. karena Iya. oksigen yang Iya. tidak berjalan. Ya. Pasti Pak Saiman kalau udah 3 kali ada kerusakan permanennya. Kita bisa periksa kok. Kita bisa Motorik cek. misalnya? Iya, kita bisa periksa Pak Saiman. Dok, kira-kira kemungkinan akan ada terjadi keempat kalinya atau kelima Bisa kali? jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah direncanain, Pak? Kita bisa cek kok Pak Saiman. Bisa dicek ya, Pak? Bisa kita cek Pak Saiman. Caranya gimana? Bisa dicek sekarang gitu? Pas ya? Ayo, Oh, coba. Pak, oh bisa dicek sekarang. Oke, kita coba. Pak Saiman pegang tangan. Pak Saiman tangannya dua-dua ke depan. Lurus, lurus. Tahan yang kuat ya Pak Saiman. Tahan yang kuat. Tahan yang kuat. Yang kuat, yang kuat. Lawan tangan saya. Yang kuat, yang kuat, yang kuat, yang kuat. Sebelah kanannya Pak Saiman ini lebih lemah dari sebelah kirinya. Pegang lagi yang kuat. Yang ini yang kuat juga Pak Saiman. Jalannya Pak Saiman juga kita bisa lihat kok. Jalan Pak. Coba Pak, jalan Jalan. Pak ke arah Mas Anu mungkin. Yang kanan lebih nyeret dari yang kiri. Nah ini dagingnya coplok. Coba dagingnya. Ya, berarti ada gangguan motorik ya? Iya, Jadi gangguan gangguan motorik. motorik. Oke. Dan Kalau Pak Saiman karena udah 3 kali, jadi kerusakannya ada yang permanen. permanen dia. intinya. Permanen. Berarti itu hampir sama seperti ketika orang kena stroke. Persis. Ini kalau ke-5, ke-6 Pak, mungkin lebih parah lagi deh. Oke. Harus seperti apa? Pencegahannya. Kita mesti cari dulu faktor-faktor yang menyebabkan itu. Misalnya dia punya hipertensi, dia punya diabetes, dia perokok segala macam. Jadi teknikal secara medis harus diteliti secara Persis. seksama lagi ya. Persis. Tidak semudah. Di MRI, di CT scan saya rasa kelihatan kok ada gangguan. Oke, baik. Ini menarik, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana. Kalau ini beneran jangan kemana-mana ya. Tetap di karena posisinya dia pada saat itu merasa meninggal dan sebagainya, halusinasi ini membuat dia melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal, melihat cahaya putih, melihat misalnya melihat Tuhan dan sebagainya. Ini adalah hormon endorfin yang dikeluarkan terus-menerus banjir ke tubuh gitu.